teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya teman-teman? Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, berkah, dan bahagia ya. Amin, amin, amin. Wow, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di episode ketiga. Untuk mengingatkan teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman semua mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini. Dan juga tentu saja membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan melaksanakan tes bidang khususnya untuk ujian CPNS maupun P3K. Seperti slogan TBDpedia teman-teman, kami adalah partner setia belajar teman-teman. Kami hadir 3 kali dalam seminggu loh, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi sebelum sesi belajar, saya mau minta teman-teman untuk melakukan dukungan bagi channel ini agar kami terus berkembang. Dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan juga komen ya teman-teman. Teman-teman TBDpedia, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh teman-teman. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan soal merupakan faktor utama kesuksesan. Bagi teman-teman khususnya untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh sebab itu, sebelum pembahasan soal kita mulai, TBDpedia memberikan waktu buat teman-teman semua untuk mengerjakan soal terlebih dahulu, ya, agar teman-teman juga terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya, dan kami berharap teman-teman jangan skip setiap soalnya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, stop bengong-bengong, teman-teman harus fokus ya untuk mengerjakan soal-soal berikut ini.
Wow, selamat ya teman-teman. Sudah mengerjakan 3 soal ya. Sungguh luar biasa, finish awesome. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan soal 1, saya percaya teman-teman semua ini pasti sudah terbiasa dengan soal-soal seperti ini ya. Dan ternyata 3 soal di episode ketiga ini tidak ada hitungannya. Jadi saya rasa 1 menit itu terlalu lama atau mungkin cukup. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Seorang TBD melakukan pemeriksaan kontaminasi bakteri pada produk darah TC dengan metode Beck-Allred. Selanjutnya, TPD melakukan preparasi sampel dengan mengambil 10 ml masing-masing sampel untuk diinokulasikan ke dalam botol Beck-Allred BPA atau untuk aerob dan botol Beck-Allred BPN untuk anaerob. Dari sampel yang diperiksa ditemukan perubahan warna pada botol kultur. Nah, pertanyaannya begini, apa tindakan tepat yang harus dilakukan TPD tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke soal ya teman-teman, saya mau reminder lagi ya teman-teman, saya mau recall ulang nih teman-teman terkait dengan teori Beck-Allred gitu ya. Saya percaya semua yang di sini tuh sudah mendapatkan teori tentang Beck-Allred gitu kan. Nah, teman-teman, alat Beck-Allred atau Beck-Allred 3 dimensi ini merupakan instrumen atau alat yang dapat mendeteksi mikrobia secara otomatis ya. Ada beberapa PMI yang sudah menggunakan Beck-Allred ini untuk pemeriksaan kontaminasi bakteri. Nah, saya reminder kembali teman-teman bahwa prinsip kerja dari Beck-Allred ini adalah sensor kolorimetri, di mana dia merefleksikan cahaya untuk mengetahui adanya kehadiran dan produksi karbon dioksida yang terlarut pada media karbon. Otomatis di sini yang menghasilkan karbon dioksida siapa? Ya bakteri ya teman-teman. Nah, apabila terdapat mikroorganisme yang terkandung pada sampel darah gitu ya, maka akan terdapat CO2 yang diproduksi. Sebagai hasil dari apa? Metabolisme mikrobia tersebut. Adanya produksi CO2 ini akan menyebabkan sensor dari gas permeable di instrumen Beck-Allred itu berada pada bagian bawah kultur berubah menjadi warna kuning gitu ya. Nah, ini adalah prinsipnya saja teman-teman, bahwa ketika ada bakteri di suatu sampel tersebut dan diuji dengan Beck-Allred gitu kan, maka akan terjadi produksi CO2 yang mana dari produksi CO2 itu akan menyebabkan sensor dari gas permeable itu yang berada pada bagian bawah kultur berubah menjadi warna kuning. Nah, ini adalah gambaran ya teman-teman dari botol kultur yang digunakan, yang pada sisi sebelah kiri itu yang negatif gitu kan, dan yang sebelah kanan itu yang positif, yang warna kuning gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah tahu atau saya merecall kembali atau mengulang kembali, mereminder kembali begitu ya kalau bahasanya, itu teman-teman jawabannya ini apa gitu kan. Nah, jawabannya yaitu D ya teman-teman, tidak meloloskan produk darah karena ada perubahan warna pada botol ya. Ya, siapa yang benar nih teman-teman nih? Saya percaya ini semuanya pasti benar ya. Kalau belum betul, bisa nih ya kita latihan soal lagi, oke? Selanjutnya kita di pembahasan soal nomor 2. Ini masih sama sebenarnya teman-teman dengan prinsip seperti soal nomor 1, yaitu tentang Beck-Allred. Seorang TPD melakukan pemeriksaan kontaminasi bakteri dengan metode Beck-Allred dengan menggunakan sensor kolorimetri ya. Sensor kolorimetri tadi seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan soal 1 adalah prinsip dari kerjanya alat Beck-Allred. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan perubahan warna pada bagian bawah botol kultur. Nah, ini berarti kebalikannya sama nomor 1 ya teman-teman. Lalu pertanyaannya seperti ini. Apa tindakan tepat yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Ini saya rasa semua juga jawabannya pasti sama dengan saya ya, yaitu di B. Hasil negatif sehingga darah lolos uji mutu bakteri ya. Kuncinya adalah tidak ada perubahan warna pada bagian bawah kultur, sehingga kalau tidak terjadi perubahan warna tidak ada produksi CO2 di sana teman-teman. Kalau tidak ada produksi CO2, singkat ceritanya tidak ada mikroorganisme di sana. Singkat ceritanya lagi bahwa darah ini
aman dari bakteri sehingga bisa diloloskan. Begitu ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2. Next, di pembahasan soal 3 ini masih sama dengan pemeriksaan kualitas darah ya teman-teman. Khususnya kalau di 2 soal pertama itu di pemeriksaan kontaminasi bakteri. Nah, yang ketiga ini uji saring infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Nah, uji saring IMLTD merupakan pemeriksaan wajib sebelum dilakukan transfusi darah. Kita tahu ya. Lalu seorang TPD pada suatu UTD PMI melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD terhadap HIV menggunakan metode CLIA ya. Nah, dari hasil uji saring HIV metode CLIA tersebut didapat bahwa sebanyak 115 sampel atau kantong darah itu non reaktif HIV, sedangkan 11 sampel kantong itu reaktif HIV. Nah, teman-teman TPD atau mungkin yang mahasiswa, apa nih yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut gitu kan. Nah, saya mau reminder ulang ya teman-teman sebelum kita menjawab terkait dengan metode CLIA. Saya percaya bahwa beberapa di unit transfusi darah sudah menggunakan metode ini untuk uji saring gitu ya. Nah, saya mau reminder ulang bahwa CLIA merupakan metode immunoassay gitu ya, yang menggunakan label atau indikator reaksi berupa apa? Molekul kimia yang kita sebut dengan luminescent ya, untuk memperkirakan atau menentukan konsentrasi analit dari suatu sampel tersebut dan nantinya bisa dianalisis melalui konsentrasi sampel rendah dalam darah. Nah, disebut semiluminescent ya karena digunakan teknik immunoassay yang melibatkan reaksi kimia, chemical ya teman-teman, sehingga disebut chemiluminescent atau semiluminescent. Oke. Nah, ini terus jawabannya apa gitu kan ya? Apa yang harus dilakukan nih ya kalau ketemu 11 kantong reaktif dan 115 kantong non reaktif? Jawabannya apa teman-teman? Betul, C. Menarik dan memusnahkan kantong darah yang reaktif. Ya, tidak babi bu lagi ya, tapi langsung kalau sudah diketahui reaktif ya dimusnahkan, tidak diloloskan. Oke teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman tadi pembahasan 3 soal di episode ketiga ini? Saya rasa gampang ya. Karena mungkin tidak ada hitungannya ya, karena ini hanya mereminder ulang teori-teori yang sudah teman-teman dapatkan. Dan kemungkinan kasus-kasus yang ada di dalam 3 soal ini juga terjadi di unit transfusi darah teman-teman, atau mungkin ketika teman-teman praktikum. Baik teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman berhasil menjawab dengan benar 3 soal yang diberikan hari ini? Kalaupun belum, tenang, masih ada kesempatan teman-teman untuk belajar dan terus berlatih soal-soal. Kami TPDpedia selaku partner setia belajarmu akan selalu mendampingi teman-teman melalui channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di Baso Bahas Soal Ukom episode selanjutnya. Kami minta teman-teman untuk selalu dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Sehat dan bahagia selalu. Bye.